warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tasya Adelia dengan NIM 202100815 dari Program Studi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi UMKM untuk memenuhi tugas pengantar bisnis, dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi UMKM di salah satu toko gerabah yang ada di Desa Wisata Kasongan, Bantul. Dan jangan lupa buat teman-teman, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sekarang saya sudah ada di salah satu toko kerajinan gerabah yang ada di Kasongan. Nggak usah lama-lama lagi, yuk mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tasya Adelia. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang UMKM yang sedang Bapak jalani saat ini. Kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Purwanto. Kalau boleh tahu ini tokonya namanya atau namanya ya? Yopan Keramik. Oh, Yopan Keramik. Kalau boleh tahu kok bisa dinamai dengan Yopan Keramik itu gimana ya, Pak? Oh, kalau itu kisahnya anu aja, untuk apa? Ceritanya itu kan saya punya anak dulu, baru punya anak dua. Yopan Keramik itu Yoka dan Pandan. Dulu anak saya baru dua, Yoka dan Pandan. Terus kita kasih nama Yopan biar adil, anaknya ikut semua gitu aja. Oh, baik. Mau tanya Pak, ini sejak kapan ya Bapak memulai atau mendirikan usaha kerajinan ini? Saya mendirikan usaha ini sejak tahun 1990-an. Oh, baik. Kalau boleh tahu latar belakang Bapak mendirikan usaha kerajinan ini apa ya, Pak? Ya, kalau saya karena dari kecil saya sudah belajar gerabah ya. Kalau orang tua kan pedagang, bukan perajin. Tapi saya belajar dari tetangga-tetangga. Terus saya dikasih upah, dan itu saya senang sekali. Itu sejak SD saya. Itu senang sekali, dan setelah lulus SMA saya kok kayaknya kalau mau kuliah nggak punya uang, terus saya mencoba untuk mendirikan usaha ini. Oke, berarti sejak kecil ya Bapak udah suka dengan kayak gini. Oke. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih Pak proses pembuatannya kerajinan gerabah ini? Ya, kalau prosesnya tuh panjang, Mbak. Ya. Pertama-tama kan kita harus menyiapkan tempat untuk produksi ya, jelas. Ya. Kemudian tempat bahan untuk produksi, yaitu tanah liat. Nah, tanah liat itu sendiri tidak cuma tanah liat, tapi harus dicampur dengan pasir dan sebagainya. Itu di slab, digiling, setelah pulen istilahnya, setelah bercampur menjadi liat, baru dipakai untuk produksi bikin gerabah ini. Gitu. Apa saja sih Pak bahan-bahannya kalau boleh tahu? Ya, bahannya ada tanah lempung, itu ada tanah merah, ada tanah kuning, tanah godian. Tanah merah itu tanah Bangunjiwo. Kemudian sekarang ditambah tanah dari Mangunan. Kemudian ditambah pasir. Pasir itu pasir lembut ya, bukan pasir kali, tapi pasir tepi Sungai Progo sekarang kalau yang banyak itu ya. Itu nanti dengan perbandingan tanah lempungnya itu 1, tanah pasirnya 1, nanti kemudian dicampur, di slab, kira-kira 6 kali putaran itu udah bagus. Seperti itu. Terus kerajinan apa aja sih Pak yang banyak diminati oleh pelanggan itu? Kalau untuk sekarang yang paling banyak itu pot, Mbak. Pot? Untuk saat ini loh ya, saat ini pot yang baru tren.
Oke, berarti baru pot ya Pak yang baru diminati sekarang. Yeah. Terus bagaimana sih Pak Bapak memasarkan kerajinan ini, atau melalui sosial media atau pelanggan langsung ke sini? Ya, kalau yang dari dulu berjalan ya saya di tempat aja Mbak, di tempat pelanggan yang datang ke sini. Kemudian sekarang dengan adanya sosial media ini ya saya banyak dibantu oleh mahasiswa kayak Mbak itu. Kemarin ada yang dari UGM itu bikinkan web, terus webnya mereka, cuman barangnya saya. Nah, terus cuman dikasih nomor telepon saya. Nah, jadi sekarang juga melalui sosial media. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, omset per harinya itu berapa ya Pak? Kalau omset per harinya ya kira-kira kalau di rata-rata ya 2 jutaan. 2 juta. Berarti omset per hari 2 juta ya Pak? Kalau sebulannya berarti bisa? Ya itu rata-rata ya. Rata-rata. Ya sebulannya tinggal ngalikan aja. Cuman kan itu kotor ya. Oh itu kotor ya Pak? Omset kotor. Terus apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh nggak sih Pak untuk penjualan ini, kerajinan? Kalau di kita itu pengaruhnya positif Mbak. Oh ya, positif. Jadi pengaruhnya malah justru di pandemi ini kita banyak laku, banyak pesanan malahan untuk pot-pot itu. Malah banyak pesanan karena kan mereka katanya menganggur di rumah, nggak boleh kemana-mana, mendingan bercocok tanam gitu katanya. Kalau yang beli pot di sini tuh gitu katanya. Oh, jadi omsetnya malah meningkat. Oh, berarti omsetnya pas waktu COVID ini malah meningkat ya Pak? Malah meningkat ya. Oh baik. Kalau suka dukanya dari usaha gerabah selama Bapak pendirikan ini tuh bagaimana ya Pak? Ya sukanya ya kalau banyak ini ya, banyak pendapatan, banyak laku gitu ya. Kalau dukanya ya kalau musim hujan kayak gini nggak bisa bakar karena nggak ada panas matahari, nggak bisa kering, nggak bisa bakar. Terus ada juga sih pembeli yang komplain, kan pembeli macam-macam, kadang di sini sudah harga oke, tapi sampai di sana katanya kurang ini, akhirnya dikurangin harganya. Nah itu kan kalau kita nggak mau ya nggak dibayar ya, mendingan mau lah. Emang kembali namanya gitu ya, usaha ya gitu. Iya sih, banyak problem. Namanya usaha juga kayak gitu Pak. Terus apakah produk yang dihasilkan itu sudah diekspor, kayak misal udah ke luar Jogja, kayak luar negeri gitu Pak? Kita untuk pot-pot ini sekarang keluar kota, ada Surabaya, Sidoarjo, ada Aceh, ada Lampung, ada Bogor, ada mana ini tadi, Cirebon, banyak Mbak. Kalau luar negeri kebetulan untuk tahun ini saya nggak ada. Kalau kemarin-kemarin kita tahun 2003 sampai 2013 itu saya ke Belanda Mbak. Itu patung-patung Buddha, tapi itu iya. Patung-patung Buddhis itu. Kalau dulu tahun 90-an itu ke Australia. Ya, Australia itu dulu pasar potensial 90%. Kasong itu larinya ke sana dulu tahun 90-an. Iya. Oke Pak. Terus apakah ada tindakan atau hal yang Bapak ingin lakukan agar kerajinan Bapak ini lebih maju ke depannya? Ya, yang pasti memang kita berusaha untuk meningkatkan kualitas jelas ya Mbak. Tetapi karena sekarang itu tanahnya sulit sekali. Tanahnya sulit, dan untuk mencari yang bagus itu sangat sulit sekali. Nah, akibatnya nanti kalau kita nggak pilih-pilih tanah bahan bakunya itu produknya jelek, gampang pecah. Terus sama sekarang yang ya kita ke depan itu memang selalu inovasi Mbak, terutama untuk desainnya. Ya. Desain itu setiap tahunnya harus ada yang baru gitu. Kalau enggak ya gitu-gitu aja, pembeli bosan. Pembeli juga bosan ya Pak. Berarti harus kayak ada kayak inovasi baru yang lainnya. Oke. Terus ada kesan untuk mahasiswa atau orang-orang di luar sana yang misalnya ingin membangun kerajinan seperti Bapak kayak gini? Ya, untuk mahasiswa sih sebenarnya punya modal bagus ya, modal pendidikan, modal pengalaman. Ya, harusnya nggak malu ya punya usaha kayak saya gini, kerajin gini. Tapi biasanya anak-anak sekarang itu punya usaha kayak gini malu.
cuma kerajinan, gitu loh, cuma kerajinan. Padahal kerajinan ini juga mendatangkan uang yang sangat besar, bahkan bisa ekspor kan. Iya. Tapi kadang-kadang mereka anak muda itu gengsi. Nah, iya, itu biasanya. jangan sampai para mahasiswa itu kemakan gengsi. Harus dewasa, berpikirnya ke depan nanti, jangan cuma gengsi kotor nah itu yang bikin manusia sekarang tuh gak maju. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Bapak. Mohon maaf kurang lebihnya kalau saya ada salah kata. Sekian, terima kasih ya Bapak. Ya, terima kasih kembali.